Ibu kota negara Nusantara bakal memakai sistem pertahanan dan keamanan berbasis Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan terpusat di One Signal Network. Terkait hal ini, Badan Intelijen Negara atau BIN menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dengan otorita IKN. Sekretaris Utama BIN, Bambang Sunarwibowo, menyoroti pentingnya sinergi antara IKN dan BIN dalam menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks di tingkat regional maupun global. Kerjasama yang erat antara IKN dan BIN sangat vital dalam menghadapi ancaman yang berkembang, mulai dari keamanan konvensional hingga ancaman cyber, ujar Bambang. Sementara itu, Sekretaris OIKN, Ahmad Jaka Santos Adiwijaya, menyampaikan visi IKN sebagai pusat pemerintahan yang aman, modern, dan berkelanjutan. Sistem pertahanan dan keamanan dibangun melalui SIS-HANKAMRATA yang mengintegrasikan berbagai aspek pertahanan militer dan non-militer yang selaras dengan diplomasi dan didukung oleh pertahanan cerdas yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Pertahanan, papar Jaka. Kami telah mengintegrasikan konsep smart security untuk kebijakan dan program yang sedang berjalan, termasuk dengan pihak-pihak terkait seperti BIN dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban IKN. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan Command Center Polres khusus kawasan Ibu Kota Negara Nusantara sebagai bagian dari Smart Security System. Dengan konsep ini, diharapkan bisa memaksimalkan pengamanan. Konsep Smart Security meliputi layanan tanggap darurat, Kamseltib Karlantas, dan sistem pengamanan kota yang modern, layanan kepolisian digital, dan melibatkan peran serta komunitas dan masyarakat, jelas Kapolri. Dalam konsep ini, pengamanan tidak hanya dilakukan secara fisik oleh personel Polri, tapi juga mengoptimalkan pemanfaatan teknologi seperti CCTV, body worn camera, big data yang terintegrasi dengan kementerian lembaga terkait, serta analisis artificial intelligence pada command center. Pembangunan Smart City ini akan memberikan jawaban atas jaminan rasa aman bagi masyarakat dan para investor di IKN, sehingga dapat berkontribusi terhadap percepatan pembangunan dan investasi di IKN Nusantara sebagai wujud filosofi pembangunan Indonesia sentris, ujar Kapolri. Jenderal Sigit menegaskan, Polri berkomitmen mengarahkan segala sumber daya demi mengawal kebijakan dan agenda-agenda pemerintah, khususnya mengawal pembangunan IKN. Oleh karenanya, diharapkan proses pembangunan bisa berjalan lancar dan tepat waktu. Polres khusus IKN dibangun di tanah 1.568 meter persegi dari alokasi tanah untuk Polri 12 hektar. Gedung Polres nantinya memiliki 4 lantai dengan luas bangunan sebesar 6.189 meter persegi. Polres ini, ujar Kapolri, dibangun menggunakan anggaran senilai 155,6 miliar rupiah. Pembangunan ditargetkan berlangsung selama 8-9 bulan. Kedepan, Mabes Polri juga akan segera dibangun oleh Kementerian PUPR sesuai dengan desain yang telah diajukan. Pembangunan tersebut, ujar Jenderal Sigit, memang dilakukan secara bertahap. Pada 2024 akan dibangun 2 blok dari total 3 blok yang ada dalam perencanaan. Terkait dengan pemindahan anggota, Jenderal Sigit menjelaskan akan dilakukan bertahap pada tahap 1 sampai 4. Di tahap 1, 1.667 personel. Tahap 2, 9.484 personil. Tahap 3, 9.685 personil. Dan tahap 4, 9.678 personil. Pada tahap 1,
Polri telah siap memindahkan 700 personel organik Mabes Polri dan 708 personil yang akan mengisi Polres khusus kawasan IKN Nusantara, di mana personil-personil tersebut telah melalui asesmen di Polda Kalimantan Timur. Ditambahkan Kapolri, terkait pembangunan hunian, Kementerian PUPR saat ini sedang membangun 4 tower hunian Polri, di mana masing-masing tower memiliki 12 lantai yang terdiri atas 420 unit tipe 98 meter persegi, sehingga total terdapat 1.680 unit. Progres pembangunan target penyelesaian pada November 2024. Sementara itu, TNI Angkatan Darat ikut menyiapkan pasukan pengamanan dalam pelaksanaan upacara memperingati Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus mendatang di Ibu Kota Negara Nusantara. TNI Angkatan Darat menyiapkan sejumlah satuan selama perhelatan tersebut. Sudah disiapkan sebatas sebagaimana pengamanan, karena ini berbatasan, ada dekat dengan perbatasan ke arah utara. Kami sudah siap artileri, arhanud, armet untuk pertahanan dan kavalerinya, kata Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Maruli menjelaskan, TNI Angkatan Darat berada di ring 2 pengamanan setelah pengamanan Pas Pampres. Dia menyebut, TNI Angkatan Darat menyiapkan beberapa ribu pasukan yang juga bekerja sama dengan TNI Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Ratusan prajurit TNI akan ikut menjadi petugas upacara di HUT ke-79 RI di IKN Nusantara pada 17 Agustus 2024. Kepala Staf Umum TNI, Letjen TNI Bambang Ismawan, mencatat pihaknya mengarahkan sekitar 800 prajurit TNI. Menurut Bambang, jumlah prajurit itu mengikuti kebutuhan dan situasi di IKN yang saat ini masih dalam tahap pembangunan. Ini dinamis sekali perkembangannya. Untuk upacara 17 Agustus nanti akan dibagi 2, di IKN dan di Istana Jakarta. Untuk pastinya sekitar 800 untuk upacara di IKN, kata Bambang. Selain terlibat sebagai petugas upacara, Bambang menyebut prajurit TNI juga akan disiagakan untuk pengamanan di IKN Nusantara. Pengamanan itu jadi tugas pokok kami, karena Bapak Presiden dan Presiden terpilih akan berada di IKN Nusantara. Kami pengamanan VVIP, ujar Bambang. Untuk satuan-satuan yang dilibatkan dalam pengamanan itu, Bambang belum dapat menyebutkan secara rinci. Tetapi salah satunya jajaran prajurit TNI Angkatan Darat dari Kodam 6 Mula Warman yang bermarkas di Balikpapan, Kalimantan Timur.